Ahmad Nahrawi Muhtarom Al-Banyumasi lahir di Banyumas sekitar pada 1800 m. Beliau adalah putra pasangan Kiai Haji Harja Muhammad dan Nyai Salamah. Ayah beliau merupakan generasi ketiga Imam Masjid Darussalam, Masjid Kauman Purbalingga. Syekh Nahrawi Muhtarom Al-Maki Al-Banyumasi wafat pada tahun 1926 m pada usia 125 tahun dan dimakamkan Mala di Makkah. Meski demikian, kiprah dakwahnya di tanah air tidak pernah terputus. Dakwah terus bersambung dilanjutkan keluarganya di Purbalingga. Masa kecil Nahrawi dilewatinya dengan belajar Al-Quran dan ilmu agama kepada ayahnya, Kiai Haji Harja Muhammad yang juga dikenal Imam Masjid Darussalam Purbalingga. Sebagaimana ulama Jawa, kebanyakan Nahrawi Muhtarom dan kakak beliau Abu Amar belajar ke Makkah. Saat itu bertepatan dengan puncak geger Perang Diponegoro, tahun 1825 sampai tahun 1830 m, yang membuat banyak sekali santri dan kalangan terpelajar dari tanah Jawa pergi ke luar negeri untuk mempelajari agama sambil lalu menunggu suasana tanah air tenang. Saat itu juga Makkah menjadi pusat peradaban ilmu dengan guru-guru ulama yang sangat mumpuni seperti Syekh Muhammad Al-Makri Al-Misri Al-Maki, Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbalah, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Mufti Mazhab Syafi'iyah di Makkah, Syekh Ahmad An-Nahrawi Al-Misri Al-Maki, Sayyid Muhammad Sholih Al-Zawawi Al-Maki, salah seorang guru di Masjid Nabawi, dan lain-lain. Sejak itu, Syekh Nahrawi tidak kembali ke Nusantara. Beliau memilih berkarir di Makkah dan guru yang ulung. Berbeda dengan sang kakak, Abu Amar. Abu Amar pulang ke tanah air dan menjadi Imam Masjid Agung Purbalingga. Kiai Haji Abu Amar pulang dari Makkah langsung menghidupkan dan memakmurkan Masjid Agung Purbalingga. Masjid tersebut merupakan peninggalan Mbah Abu Amar dan keluarganya. Sebab, tanah wakaf itu atas nama Kiai Haji Harja Muhammad yang tidak lain adalah ayah Mbah Abu Amar. Kiai Haji Abu Amar juga dikenal dengan kelapangan dan luwes dalam bergaul. Hal itu dibuktikan dengan kedekatan Mbah Abu Amar dengan tokoh lintas organisasi seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, NU, dan Kiai Ahmad Dahlan, Muhammadiyah, pernah datang dan berdiskusi di Masjid Kauman semasa Mbah Abu Amar. Bahkan Syekh Syurkati, pendiri Al-Irsyad Al-Islamiyah dari Makkah, dikabarkan juga pernah bertandang. Kiai Haji Abu Amar adalah seorang intelektual muslim yang sangat disegani tidak saja pada regional Banyumas akan tetapi juga nasional. Kancah Kiai Haji Abu Amar di tingkat nasional bisa ditelusur ketika berteman akrab dengan seorang hakim Belanda yang sangat terkenal yaitu Prof. Terar. Diskusi yang intens Kiai Haji Abu Amar ini dengan Terar ini kemudian memunculkan perlunya sebuah peradilan bagi kaum Inderland tersendiri yang terpisah dengan Landrat yang ada ketika itu. Peradilan ini hanya diberlakukan buat kaum Inderlands yang berhubungan dengan hukum-hukum perdata, begerji wetboek. Sektor yang diurus oleh peradilan ini meliputi pernikahan, perceraian, hukum waris. Peradilan ini kemudian dikenal dengan pengadilan agama. Peradilan agama ini telah berkembang sekarang sampai ke seluruh persada Nusantara. Dalam sejarah peradilan di Indonesia, pengadilan agama ini telah menjadi salah satu dari 4 peradilan di Indonesia. Pengadilan agama telah sama kedudukannya dengan pengadilan umum, serta di bawah satu atap Mahkamah Agung. Bahkan kewenangan pengadilan agama kini telah meluas tidak saja hal-hal yang berkenaan dengan hukum perdata tapi juga menerima sengketa pidana yang bersifat syariah. Sementara Syekh Ahmad Nahrawi Muhtarom Al-Banyumasi tidak mau pulang ke tanah Jawa. Bahkan oleh pemerintah Saudi, Syekh Ahmad Nahrawi Muhtarom diangkat menjadi guru mengajar santri dari berbagai negara. Beliau banyak mempunyai murid dan bahkan menjadi hakim agung di Arab Saudi. Lihat, Islam Transformasi, Asyu Mardi Asra, Gramedia, 1997. Tidak satupun pengarang kitab di Haramain, Makkah Madinah, terutama ulama-ulama yang berasal dari Indonesia yang berani mencetak kitabnya sebelum ada pengesahan dari Syekh Ahmad Nahrawi Muhtarom Al-Banyumasi. Sehingga bisa dipastikan waktu Syekh Ahmad Nahrawi Muhtarom Al-Banyumasi ini habis untuk mengkoreksi dan mentahsi ratusan kitab karya ulama-ulama Nusantara yang pada waktu itu terkenal sangat produktif menulis karya. Seperti Syekh Mahfuz Al-Tremasi, Syekh Soleh Darat, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Khalil Al-Bangkalani,
Syekh Junaid Al-Batawi, dan lain-lain. Syekh Nahrawi ibaratnya adalah editor handal dari kitab-kitab klasik ulama-ulama Nusantara pada masa itu. Selain mengasas kitab, Syekh Ahmad Nahrawi juga menjadi mursyid Tariqah Syaziliyah. Tariqah Syaziliyah muncul secara besar-besaran di tanah Jawa baru di abad 19 ketika para santri Jawa yang sebelumnya berbondong-bondong belajar di Makkah dan Madinah pulang ke tanah air. Generasi awal adalah Kiai Haji Idris, pendiri pesantren Jamsaren, Solo, yang mendapatkan ijazah kemursyidannya dari Syekh Muhammad Sholih, seorang mufti mazhab Hanafi di Makkah. Sementara guru-guru mursyid Syaziliyah Jawa yang lain belajar pada generasi sesudah Syekh Sholih, yakni Syekh Ahmad Nahrawi Muhtarom yang seangkatan dengan Kiai Idris Jamsaren saat berguru kepada Syekh Muhammad Sholih. Ulama-ulama Jawa yang berguru Tariqah Syekh Nahrawi antara lain Kiai Haji Muhammad Dalhar Watucongol, Muntilan, dan Kiai Siroj, Payaman, Magelang, Kiai Haji Ahmad Ngadirejo, Klaten, Kiai Abdullah bin Abdul Muthalib, Kaliwungu, Kendala, dan Syekh Abdul Malik, Kedung Paruk Mersi, Purwokerto, Banyumas. Dari Mbah Dalhar, ijazah kemursyidan itu turun kepada putranya Kiai Haji Ahmad Abdul Haq, Mbah Met Watucongol, Abuya Dimyati, Cidahu, Pandeglang, dan Kiai Iskandar Salatiga. Perlu diketahui, Tariqah Syaziliyah adalah tariqah yang didirikan oleh Syekh Abu Al-Hasan Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar As-Syazili Al-Hasani, ulama kelahiran Gamarah, yakni sebuah kampung di wilayah Al-Maghrib Al-Aqsa yang sekarang dikenal dengan Maroko. Beliau lahir pada tahun 593 H, 1197 M, dan wafat di Humaitsara, Mesir pada tahun 656 H, 1258 M. Beliau adalah seorang sufi pengembara yang mengajarkan bersungguh-sungguh dalam berzikir dan berfikir di setiap waktu, tempat dan keadaan untuk mencapai fana, ketiadaan diri di hadapan Allah. Beliau juga mengajarkan bersikap zuhud pada dunia dan iqbal, perasaan hadir di hadapan Allah. Beliau mewasiatkan agar para muridnya membaca kitab Ihya, Ulumuddin dan kitab Qutul Qulub.